Racikan berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka. 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 Tadi Ibu senior kita, sesepuh kita Ibu Siti Fadila mengatakan kita harus kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tetapi ketika saya pancing untuk salam Pancasila, kok lidah seperti keluh karena sudah tidak terbiasa lagi mengucapkan Pancasila, apalagi memaknainya. Dari sini kita bisa rasakan dan bisa terlihat bahwa apa yang sedang terjadi di bangsa ini adalah akibat dari kebiasaan yang dibangun kembali oleh sistem. Apa yang disampaikan oleh Bu Siti Fadila tadi 1000% itu adalah kebenaran. Pada kesempatan saat ini saya ingin menyampaikan sedikit, saya rasa tidak akan terlalu panjang-panjang, mengenai permasalahan negara kita yang saat ini kita sedang rasakan dan alami. Kalau saya uraikan di sini tentunya akan terlalu panjang karena permasalahan bangsa kita itu sudah sangat kompleks dan sudah berada di bawah titik nadir, di mana tanpa kita sadari bahwa semua yang kita lewati ini bukanlah terjadi secara alami, tetapi terjadi by design. Bagaimana? Kenapa sampai saya mengatakan by design? Sejak Indonesia kembali bergabung menjadi anggota United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, maka sejak itulah sistem kapitalis di setiap negara, 194 negara di bawah United Nations, harus meratifikasi konvensi internasional untuk diterapkan, diadopsi dalam setiap regulasi yang ada di bangsa. Jadi kuncinya adalah regulasi. Kita tercipta dengan karakter seperti ini saat ini karena regulasi yang dibuat untuk mengawal sistem yang diinginkan. Mari kita sama-sama sadari itu. Selama ini kita, kata orang Jawa, misuh-misuh, ngomel, gerundel, tapi kita tidak pernah mau membuka apa akan masalahnya. Jadi sistem kita yang ada adalah sistem kapitalis. Sistem kapitalis adalah sistem yang menjadikan individu atau manusia menjadi objek dominasi dan objek eksploitasi. Untuk itulah regulasi-regulasi yang dibuat khususnya ketika terjadi amandemen Undang-Undang Dasar tahun 2022, maka disitulah pintu masuk seluruh regulasi yang sama sekali tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Otomatis rakyat saat itu pun tidak berdaulat lagi. Dan sampai saat ini kita menuju kepada kehancuran bangsa yang semakin tak terbendung, manakala kita hanya duduk diam berpangku tangan tanpa melakukan pencegahan agar supaya kehancuran bangsa tidak semakin dahsyat seperti yang
akan terjadi di depan mata tidak lama lagi. Bagaimana sistem kapitalis itu bisa terinfiltrasi ke dalam sistem setiap negara, seperti yang saya sampaikan tadi, melalui konvensi internasional yang sudah dibakukan jawabannya atau keputusannya, dan setiap negara hanya menandatangani. Sehingga ketika kita melakukan konvensi luar negeri, negara diundang, yang hadir hanya jalan-jalan, pulang-pulang, tanda tangan. Karena jawabannya atau keputusannya sudah disiapkan. Tetapi kita sebagai bangsa yang senang dengan internasional, ketika kita pergi ke luar negeri, kita merasa bangga mewakili bangsa. Tetapi sebenarnya kita tidak bekerja untuk bangsa ini. Kita hanya menghabiskan anggaran-anggaran dan pada akhirnya pulang-pulang membawa laporan yang sudah disiapkan oleh mereka, dibawa ke bangsa ini untuk diratifikasi menjadi regulasi-regulasi yang kita hadapi atau rasakan saat ini. Bagaimana regulasi ini bisa terimplementasi di bangsa ini? Mereka menggunakan namanya badan khusus United Nations, seperti UNESCO yang bergerak di dalam bidang pendidikan dan hiburan, UNICEF, ILO, sehingga terjadinya Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Apalagi WHO, sehingga terjadinya Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law. Apalagi itu International Technology United, itu untuk apa? Untuk mengatur regulasi di dalam bidang teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Jadi semua diseragamkan. Ini yang harus dipahami oleh kita semua, termasuk adik-adik yang sedang kuliah. Itu sistem dari barat, ya, sistem dari barat, bukan sistem bangsa kita. Bayangkan sistem bangsa kita, sistem agama dari Timur Tengah, sistem pendidikan dari barat, sistem hukum kita dari Eropa kontinental, sistem ekonomi kita dari Adam Smith. Lalu bagaimana dengan bangsa kita? Nol. Lalu kenapa kita biarkan terus seperti ini? Karena kita adalah budak melalui sistem, tapi kita tidak sadar. Karena kita dikasih pangkat, dikasih gelar, untuk apa? Untuk menyerahkan kita punya harga diri hanya demi kebanggaan semu. Tetapi jiwa kita adalah jiwa-jiwa yang keropos. Buktinya apa? Kita penakut semua. Karena kita tidak mengenal jati diri kita sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Kita lupa dengan Tuhan yang Maha Esa. Kita menggunakan slogan Pancasila sebagai falsafah, tetapi kita lupa bahwa kekuatan Allah Akbar ada di setiap ciptaan manakala dia sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sebagai hukum tertinggi di dalam hidupnya. Itulah sebabnya kenapa regulasi-regulasi yang kita hadapi atau kita dapatkan saat ini sama sekali tidak berpihak kepada rakyat, karena tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 lagi. Kita lihat sekarang, kita ribut dengan adanya polusi yang sedang terjadi, terutama di Jakarta, karena di daerah lain tidak semasif di Jakarta. Kita harus cerdas. Apa tujuan daripada mengeksploitasi atau mensosialisasikan polusi? Kita harus lihat udang di balik batunya. Ini ada hubungannya dengan terbitnya Undang-Undang Kesehatan, dan akan diberlakukan pasal 353, yaitu apa? Kejadian luar biasa. Perhatikan, setiap kali ada undang-undang itu adalah untuk mewujudkan
hajatan yang akan mereka lakukan di depan. Perhatikan, setiap ada regulasi yang dibuat karena mereka sudah punya agenda di depan. Ingat baik-baik ini. Jadi seperti event organizer. Jadi kalau ada hajatan, maka dibentuk panitia dan dibuatkan regulasinya. Jadi dengan undang-undang kesehatan Omnibus Law, ada skenario besar di depan yang akan mereka lakukan. Yaitu apa skenario-nya? Mengambil seluruh hak hidup manusia dari tangan Tuhan. Karena undang-undang kesehatan Omnibus Law yang diinisiasi oleh WHO, karena apa? Karena Indonesia adalah bagian daripada United Nations menyerahkan kedaulatan kesehatan bangsa kepada WHO melalui pandemi treaty, dan sudah ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri kita. Itulah kenapa undang-undang kesehatan begitu berjalan sangat cepat dan singkat. Artinya apa? Ada kebutuhan mendesak yang mereka ingin lakukan di depan. Catat teman saya, pasti terjadi. Dan tidak lama lagi pasal 353 Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 akan diberlakukan. Yaitu apa? Kejadian luar biasa, akan mereka singkat dengan KLB, di mana kriterianya sedang mereka siapkan. Apa kriterianya? Terpenuh rumah sakit, banyaknya korban, dan penyebarannya atau dampaknya sudah meluas, intensitasnya tinggi. Baca pasal 353, di situ semua sudah ada. Kriteria akan dilakukan supaya apa? Supaya sah menjadi KLB. Tapi apakah hanya sampai situ? Tidak. Ini adalah regulasi yang sebenarnya jahat, tetapi dilegitimasi lewat legislasi, melewati legislatif, sehingga dia menjadi konstitusi yang seolah-olah yang mengharuskan kita mematuhi regulasi atau perundang-undangan itu untuk melindungi perbuatan jahat yang akan mereka lakukan terhadap kita semua, bapak, ibu, anak, dan seluruh keturunannya. Saya buka apa yang dilanggar dari undang-undang kesehatan tersebut. Yang dilanggar adalah pasal 28 Undang-Undang Dasar 45. Apa? Hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupan, itu dilanggar. Kita nanti tidak lagi berhak untuk mempertahankan kehidupan kita. Yang berikutnya, hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, mengeluarkan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani. Karena di dalam pasal 4 huruf H ayat yang kedua, keadaan kita tidak bisa menolak upaya kesehatan dan pelayanan kesehatan. Artinya apa? Kita dipaksa. Kita tidak lagi bisa hidup di bangsa ini yang mempunyai falsafah Pancasila, meyakini imannya kepada Tuhan. Jangan dianggap seperti ini, barang. Ini adalah undang-undang yang terjahat dan terakhir yang akan terjadi di bangsa ini. Saya sampaikan ini karena saya cinta dengan bangsa ini. Saya tidak mau kita mati bukan berdasarkan keputusan iman kita. Ini tidak sekedar regulasi biasa. Ini regulasi yang akan mematikan hak hidup kita. Berikutnya di dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 45 huruf yang hak atas perlindungan diri pribadi dan keluarga atas ancaman ketakutan dan perlakuan merendahkan derajat manusia. Kemudian hak hidup sejahtera lahir dan batin hilang. Hak atas jaminan sosial. Hak, ya, jaminan sosial adalah hak yang ditulis dalam konstitusi yang harus diberikan kepada rakyat.
bukan rakyat wajib mengikuti dengan mendaftar dan mengeluarkan sejumlah uang. Jangan dibalik. Itu yang mereka bikin dengan menjadi BPJS. Jangan dibalik. Hak atas pendidikan, pendidikan tidak perlu bayar. Itu konstitusi. Jadi anggaran-anggaran yang ada harus dialokasikan dulu untuk pendidikan dan kesehatan. Nah, di masa 5 tahun ini, WHO betul-betul menjadi sangat eksis. Kenapa mereka mainkan WHO? Karena peperangan ini bukan lagi peperangan fisik, tetapi peperangan by system. Dan mereka membuat isu kesehatan. Catat baik-baik, kenapa kesehatan? Karena kesehatan ini berhubungan dengan tubuh manusia. Kalau tanpa isu kesehatan, maka mereka tidak punya hak untuk menyentuh tubuh kita. Saya beri contoh bagi saudara-saudara saya yang Muslim, ketika dilarang untuk memakan daging yang dinyatakan haram, maka tidak ada satupun manusia di dunia ini yang boleh berhak memaksa. Lalu kenapa dalam undang-undang ini semua tidak bisa ditolak? Lalu di mana hak kita untuk bebas meyakini keimanan kita? Mari kita berdebatkan. Saya siap untuk berdiskusi dengan siapapun juga demi membela hak hidup manusia. Apa yang sedang kita perjuangkan ini? Apa kita membela keluarga kita? Tidak membela siapa-siapa. Dan tidak perlu kita merasa berjasa, karena kita sedang membela hak hidup diri kita sendiri dan keluarga, dan dampaknya Indonesia akan diselamatkan. Kemudian bagaimana mengenai tanggung jawab? Itu tadi sekelumit tentang permasalahan negara. Kuncinya di regulasi. Regulasi muncul karena adanya infiltrasi asing lewat permainan United Nations melalui badan-badan khususnya di segala aspek kehidupan. Mereka membuat regulasi, dan kenapa itu dijalankan? Seharusnya kita bisa nolak walaupun ada undang-undang. Masalahnya kitanya udah bernama duitnya. Ya. Jadi kalau misalnya tanpa undang-undang dasar itu nggak ada masalah. Tetapi kan ini yang melakukan manusia juga. Persoalannya kalau namanya undang-undang atau regulasi impor, itu duitnya huge, begitu besar. Makanya mereka mainkan psikologi intelijen karena menyadari kelemahan manusia adalah ketamakan. Ketamakan itu, lihat bagaimana bangsa ini timpang antara yang miskin dan yang kaya. Lihat sekarang bagaimana rempah. Kalau nggak ada duitnya nggak akan dibiarkan. Potong saya punya kuping, potong leher saya kalau saya salah. Tidak ada manusia di dunia ini mau berbuat kalau nggak ada untung. Itu persoalan. Nggak ada yang mau berbuat karena tulus. Orang hanya menangis. Orang kalau sudah menangis baru bisa bicara tulus. Tapi kalau lagi senang tidak ada ketulusan. Kenapa? Karena di sekolah udah diajarin cinta anak-anak. Salahnya sendiri mengikuti sistem barat. Kenapa sekolah itu ukurannya kuantitatif? Di situ akarnya. Di situ telah dibangun dan undang-undang yang ada, baik cipta kerja, baik undang-undang IT, itu adalah mensrea, di mana mereka mau membatasi kesewenang-wenangan dalam perilaku, tapi dilindungi oleh undang-undang. Jadi saya setuju 1000% apa yang Siti Fadila sampaikan, bahwa kuncinya adalah sistem yang dikawal dengan regulasi. Nah, tetapi bagaimana ini semua bisa terjadi? Karena mereka sudah punya 3 agenda utama. Yang pertama, money, mereka kuasai. Lalu lewat permainan hutang, negara dikuasai power. Mereka mendapatkan power tanpa mereka hadir. Nah, setelah power dikuasai, mereka membuat regulasi untuk melakukan kontrol populasi. Jadi lewat power itu mereka buat regulasi untuk mengawal sistem yang mereka inginkan terwujud. Nah, sejak adanya amandemen Undang-Undang Dasar 45 tahun 2002, di situ masuklah agenda kontrol populasi, agenda terakhir. Dan
di abad atau di era 2000, tahun 2020, mereka membuat agenda 21, agenda 21. Dengan programnya apa? Pasti Bapak Ibu sudah hafal. Sustainable Development Goals. 17 program yang akan mereka lakukan. Tapi mereka siapkan dulu regulasinya dalam bentuk undang-undang. Dan semua regulasi atau semua program yang mereka siapkan, baik itu no poverty, tidak ada kemiskinan. Yang sebaliknya, mereka akan memiskinkan sehabis-habisnya. Terus no hunger, zero hunger, yang ada kita akan dibuat serapat-rapat. Karena mereka akan masuk regulasi gizi di Undang-Undang Kesehatan Seksual. Jadi kehidupan Bapak Ibu mulai dari kandungan atau kalau ibu sudah mengandung itu sampai mati diatur oleh undang-undang itu. Jadi kita tidak punya free will lagi. Ini yang saya katakan, undang-undang ini adalah undang-undang kejahatan kemanusiaan yang mengambil otoritas Tuhan, sehingga kita, hidup mati kita ditentukan oleh manusia lewat sistem. Manusia mana? Manusia yang berhati iblis. Karena kehidupan ini hanya pertarungan kekuatan Tuhan dengan pertarungan kekuatan iblis yang memanfaatkan manusia-manusia yang senang dan mendewakan Tuhan. Tidak ada lain, gampang sekali melihat. Itu saja mungkin yang saya dapat sampaikan. Tapi saya mau menyampaikan di sini satu lagi, tugas bagi para capres atau cawapres nantinya. Yang pertama, catat baik-baik, cabut semua undang-undang yang tidak berpihak kepada rakyat. Sekali lagi, cabut semua undang-undang yang tidak berpihak kepada rakyat. Sejak tahun 2002 sampai dengan hari ini. Dan yang paling berbahaya adalah Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law. Karena dari nomenklaturnya saja itu adalah nomenklatur impor, bukan bahasa ini. Kelihatan kan? Terlalu gampang melihatnya. Yang kedua, selesaikan persoalan akut bangsa, yaitu hutang, sebelum menjalankan program-program yang muluk-muluk. Jangan menjalankan program yang muluk-muluk, menjalankan program yang muluk-muluk, tetapi dengan hutang juga. Maka Anda tidak pernah menyelesaikan masalah bangsa. Anda membebani rakyat dengan pajak yang tinggi. Seperti sekarang, bahan bakar naik untuk dibebankan kepada rakyat, di mana rakyat tidak tahu uangnya dipakai untuk apa. Uangnya dipakai untuk membangun ini, membangun itu. Ya, kita tidak tahu di mana, disimpan di Singapura dan sebagainya. Perhatikan kenapa regulasi perbankan Indonesia berbeda dengan Singapura. Karena Singapura itu milik si asing. Supaya apa? Supaya mereka menampung semua hasil haram dari bangsa ini. Pernah nggak kita berpikir kenapa regulasi perbankan di Singapura dan di Indonesia berbeda? Dan tidak pernah ada yang mempersoalkan. Kenapa? Sama-sama nolong. Makanya nggak mau ada yang ini. Tapi sama-sama bingung. Sekarang banyak orang ke Singapura ambil lagi duit, pulang ke Indonesia. Untuk apa? Bangun tempat usaha tipu-tipu. Untuk apa? Memanipulasi data. Jadi saya mau bukakan lagi satu lagi ya. Memahami persoalan, lihat mereka orang-orang ilmuwan selalu menggunakan data empirik. Data empirik ini berdasarkan fakta. Pertanyaannya, faktanya alami atau settingan? Kebanyakan settingan. Lalu mereka membuat apa? Narasi akademis. Ya, itu aja. Untuk apa? Membenarkan perbuatan jahat yang mereka lakukan. Saya tidak mau lagi kita berpura-pura dengan hidup. Kasihan generasi muda yang hanya sekolah, tetapi diberikan doktrin yang menyesatkan, yang membuat negara ini masuk dalam jurang kehancuran. Semua dimulai dari sekolah. Jiwa korup itu tidak disuruh, tetapi didoktrin lewat apa? Kejar angka, kejar angka, kejar angka. Makanya kita senang dengan angka yang tertulis di kertas.
Kertas ini nggak ada nilainya. Kalau nggak ada tulisan Bank Indonesia. Jadi kita tertipu dengan ilusi. Ini adalah hutangnya bangsa, hutangnya negara. Jadi uang-uang kertas yang ada di kantong Bapak itu adalah hutang. Tidak real. Nah sekarang yang tidak real akan dimasukkan ke apa? Digital. Saya mau sampaikan ini bagi-bagi yang memahami ini adalah sistem Dajjal. Makanya dia senang dengan kata digitalisasi. Digi itu artinya bilangan atau angka. Ya. Makanya nanti kita akan mati semua dengan undang-undang kesehatan. Karena apa? Undang-undang kesehatan itu adalah akan memastikan bahwa tubuh Bapak Ibu sekalian dan anak terkoneksi dengan IT. Yaitu yang disebut oleh mereka akan dipasang chip. Apa itu chip? Cellular Hybrid Internet Protocol. Jadi sel buatan yang akan terkoneksi dengan internet protokol. Makanya di dalam Undang-Undang Kesehatan di Ketentuan Umum Pasal 1 poin 13 halaman 17 disebutkan apa? Ada yang disebut kalibrator in vitro. Jadi fitrah kita akan dikalibrasi dan dimonitor. Lalu kenapa pakai istilah asli? Ya karena ini kepentingan asli, bukan kepentingan kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan kiranya untuk masyarakat, saya sedang berbicara untuk calon pemimpin, karena di mana-mana pemimpin menentukan. Rakyat itu hanya jadi objek, tapi rakyat itu menyerahkan harapan dan nasibnya, menitipkan kepada pimpinan, para pemimpin. Tapi kalau pemimpinnya tidak amanah, maka harapan itu menjadi sia-sia. Ya. Jadi sekali lagi saya ulangi lagi, ini untuk ketiga para capres, karena ini live biar dicatat baik-baik. Satu, cabut semua undang-undang yang tidak berpihak pada rakyat. Dengan cara bagaimanapun, asal konstitusional. Tetapi kalau tidak, caranya Tuhan akan jalan. Yang pertama. Yang kedua, selesaikan hutang secepat-cepatnya. Kalau perlu oleh pemimpin yang saat ini dulu, jangan membebani pemimpin berikutnya. Tetapi sebagai calon presiden nantinya, dia harus punya kemampuan dan konsep untuk menyelesaikan hutang yang hanya bisa yang sebenarnya hanya bisa diselesaikan hanya dalam satu hari kalau tahu caranya. Karena ini adalah sistem mafia, maka cara kita pun tidak bisa dengan cara normatif. Ya. Buktinya apa? Orang kaya pinjam uang ke bank tanpa tanggungan, hanya dengan apa? Personal guarantee. Saya sebagai orang miskin mau pinjam ke bank karena saya polisi, udah nggak bisa lagi. Nggak bisa kan? Nggak dipercaya. Kami nggak dipercaya karena memang kelakuan kami dibuat oleh sistem menjadi tidak bisa dipercaya. Supaya apa? Supaya bisa diadu domba. Yang terakhir, jangan membuat program berbasiskan hutang lagi. Percuma rakyat yang akan menderita. Dan saya himbau kepada seluruh rakyat Indonesia, jangan pernah percaya dengan agenda muluk-muluk. Karena selama saya hidup, saya melihat, saya dari mulai bawahan sampai sekarang, saya paham sedetail-detailnya apa yang terjadi, bahwa sistem ini adalah sistem yang korup. Makanya semua rahasia keburukan daripada pejabat itu ada di BPK. Tinggal rezim mau angkut atau tidak. Kalau tidak nurut, angkut. Tetapi sengaja dijadikan komorbid seperti yang kita lihat sekarang. Supaya apa? Supaya selalu bisa dipegang kornya sampai tidak berdaya. Makanya banyak orang gagal di depan, begitu dikasih tahu boroknya meletot. Mari kita siapkan diri kita untuk tidak meletot menghadapi resiko apapun juga. Racikan Berita